Di balik gemerlap pembangunan ibu kota baru Indonesia, tersembunyi cerita yang tak banyak diketahui orang, cerita tentang sisi gelap yang muncul di tengah mimpi besar bernama IKN Nusantara. Praktik prostitusi perlahan tumbuh dan berkembang di kawasan penyangga IKN. Bagaimana bisa ini terjadi di tengah proyek prestisius negara? Ini bukan sekadar isu moral. Ini adalah potret nyata dari ketimpangan sosial yang menyertainya. IKN Nusantara dibangun sebagai simbol masa depan Indonesia. Berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ribuan pekerja dari seluruh penjuru Indonesia dikirim untuk mengejar target pembangunan. Namun, tak jauh dari titik-titik konstruksi, tepatnya di Kecamatan Sepaku, mulai muncul aktivitas gelap yang meresahkan warga. Praktik prostitusi makin terbuka, ditawarkan secara daring dan bahkan menjangkau penginapan sekitar proyek. Dalam beberapa bulan terakhir, Satpol PP mencatat maraknya praktik prostitusi di kawasan IKN. Hingga pertengahan 2025, total 64 perempuan telah diamankan dalam 3 operasi penertiban yang berbeda. Pada operasi pertama, 2 PSK tertangkap. Operasi kedua, 32 orang, dan pada operasi ketiga sebanyak 30 perempuan diamankan. Mayoritas adalah pendatang, bukan warga lokal. Mereka menawarkan jasa melalui aplikasi chat dan media sosial. Tarifnya bervariasi dari Rp400.000 hingga Rp700.000 per sesi. Sementara itu, sewa guest house tempat mereka melayani pelanggan dipatok sekitar Rp300.000 per malam. Satpol PP terus melakukan patroli karena penegakan perda masih berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten, meskipun otorita IKN sudah terbentuk. Menteri PUPR sekaligus Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, membantah keterlibatan ASN dalam praktik ini. Ia menyebut isu ini sebagian berasal dari pemberitaan lama yang dimunculkan kembali. Sementara itu, Menko PMK Muhaimin Iskandar mengaku terkejut dan meminta verifikasi langsung di lapangan. Legislator dari PKB juga mengingatkan agar isu ini tidak membuat keresahan di kalangan keluarga ASN. Di balik janji akan masa depan gemilang, kita melihat realita pahit. Praktik prostitusi tumbuh sebagai respons atas kebutuhan ekonomi cepat dan lemahnya pengawasan sosial. Seorang PSK mengaku bisa melayani hingga 5 pelanggan dalam sehari. Jika tarif perlayanan mencapai Rp500.000, maka penghasilan hariannya bisa lebih dari Rp2 juta. Ini menggambarkan betapa kuatnya daya tarik ekonomi di balik sisi gelap pembangunan. Pembangunan fisik mungkin bisa dipercepat, tapi pembangunan moral dan sosial harus jalan beriringan. Jika tidak, megaproyek ini bisa saja mewariskan luka sosial yang lebih dalam daripada beton yang mengeras. IKN Nusantara adalah simbol harapan, tapi harapan juga butuh kontrol, arah, dan nurani. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini hanya efek samping biasa dari pembangunan besar, atau alarm nyata bahwa kita butuh pendekatan sosial yang lebih manusiawi? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita lain yang membongkar sisi lain dari apa yang terlihat.